Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk materi pembelajaran matematika wajib kelas 10 semester genap. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran trigonometri yang ketujuh, video yang ketujuh, terkhusus untuk membahas tentang aturan sinus. Jika video-video sebelumnya itu membahas tentang segitiga siku-siku, trigonometri pada segitiga siku-siku, maka kali ini saya akan membahas trigonometri itu pada segitiga sembarang. Nah, nih bentuk segitiganya ada segitiga A, B, C. Dia itu segitiga sembarang, bukan siku-siku, bukan sama kaki maupun sama sisi. Saya membuat segitiga sembarang. Pertama-tama, apa sih itu aturan sinus? Nih, kita mulai dengan segitiga sembarang itu. Misalkan pada segitiga sembarang itu kita akan memberikan nama sisinya. Di hadapan sudut A itu namanya adalah sisi A kecil. Sisi CB kan, BC itu sisi A kecil. Di hadapan sisi B yaitu AC, B kecil. Di hadapan sudut C yaitu C kecil ini. Nah, ingat ya, cara menamakan sisinya. BC berarti A kecil, AC itu di depannya di depannya sudut B berarti B kecil, dan AB di depannya sudut C yaitu sisi C kecil. Kemudian pada segitiga sembarang tersebut bisa dibuat garis tinggi. Garis tinggi saya ambil dari titik C misalnya ini. Garis tinggi kan otomatis dia itu siku-siku nih. Nah, siku-siku. Katakanlah di sini adalah D titiknya. Maka pada segitiga siku-siku ini akan mendapatkan segitiga ADC dan segitiga BDC. Dua segitiga siku-siku ADC dan BDC saya buat di sini. ADC. Seret. Nah, ini ADC, siku-siku di D. Di sini tadi adalah B kecil. Nah, jika kita ambil dari sin A, nih, sudut A, sin berlaku sin A sama dengan depan bagi miring, depannya adalah CD dibanding dengan AC, atau bisa disebut sin A sama dengan CD per B kecil. Sekarang saya ambil yang segitiga satunya, yaitu segitiga BDC. Nah, siku-siku di D juga. Di sini tadi adalah sisi A kecil. Maka berlaku sin B sama dengan depannya adalah CD per BC, depan bagi miring, sehingga sin B sama dengan CD. BC tadi adalah A kecil. Nah, dari dua bentuk ini sudah terlihat ada CD, ada CD, maka bisa kita samakan nih, sehingga kalau CD yang dicari berarti B dibanding ruas toh, B dikali sin A sama dengan CD. Ini juga sama, A dikali sin B sama dengan CD juga. Ada CD ini, ada CD juga yang ini, sehingga CD sama dengan CD. Nah, CD yang pertama adalah B sin A sama dengan A sin B ini. B per sin B biar sama, ini kan sisi B, maka sudutnya adalah sudut B, sama dengan A per sin A. Nah, sudah mendapatkan satu aturan sinus, yaitu B per sin B sama dengan A per sin A.
Paham ya ini ya? Nah, berikutnya, jika kita ambil sudut garis tinggi dari titik A, siku-siku di sini, katakanlah ini adalah D sudah, berarti ini E, akan mendapatkan segitiga AEC dan segitiga BAC, siku-sikunya itu. Kalau diambil segitiga AEC, siku-sikunya di E, saya buatnya gini, band sama ini. Nah, siku-siku di sini A, E, C. Di sini sisi B. Karena yang diminta itu sinus berarti kan depan bagi miring, maka diambilnya dari sudut C, sehingga berlaku sin C sama dengan AE per AC, dan sin C sama dengan AE, AC-nya adalah B, sehingga pada posisi ini berlaku B dikali sin C sama dengan AC. Selain pada segitiga AEC, ada juga segitiga ABE, siku-sikunya di E. Saya gambarkan di sini. Seret. Siku-siku di sini. Seret. Nah, ini adalah A, E, B. Siku-siku di E. Sisi AB adalah C. Kemudian siku-sikunya di sini berarti sinnya adalah sin B sama dengan AE depan per miringnya AB. Wah, ini salah ya. Nih sebentar, ada kesalahan. Nih, yang atas AE kok bisa menjadi AC, gimana ini? Ini harusnya AE, ini juga AE. Nih, sin B sama dengan AE, AB-nya adalah C kecil, maka C dikali sin B sama dengan AE. Ada dua AE, AE yang ini dan ini. Nah, berlaku AE sama dengan AE, sama seperti tadi. AE sama dengan AE. Nah, AE yang pertama ada B kali sin C sama dengan C dikali sin B. Sebenarnya untuk yang satunya itu nggak perlu dibuktikan, nggak masalah, karena kan di sini B per sin B sama dengan C per sin C, ini udah terbukti, sehingga A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini adalah merupakan bentuk rumus aturan sinus. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Nah, gunanya itu digunakan untuk menentukan sisi, sudut, yang lainnya pada segitiga sembarang. Contohnya ini. Nah, nih perlu yang diingat juga nih, kapan menggunakan aturan sinus? Itu ketika yang pertama diketahui sisi, sudut. Nah, dua sudut diketahui dan satu sisi, atau sisi sudut. Nah, yang kedua sudut sisi sudut, sisinya diapit dua sudut yang diketahui. Sudut sisi sudut, sudutnya diapit. Yang ketiga yaitu sisi-sisi dan sudut. Sisi
sisi sudut. Nih, harus dihafalkan. Contoh soal. Bentar. Contoh soal, ada 3 soal. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A60, B75, dan panjang AB 12 cm. Nih, kita bawa ke bawahnya dulu ini. Segitiga ABC. A, B, C, terserah kamu menempatkan di mana. 60, 75, kemudian panjang AB-nya 12 cm, AB-nya 12 cm. Nah, di sini kan sisi diapit oleh 2 sudut. Kemudian yang diminta adalah panjang BC. BC ini berapa? Nah, nih, kalau aturan sinus itu sudut dengan sisi yang di depannya itu, maka berlaku ini kan A kecil, B kecil, C kecil gini. Nah, C-nya berapa? 135, 80, berarti ini 45. Gini. Jadinya adalah A per sin A sama dengan C per sin C, menggunakan yang ini. A belum diketahui, sin A nya adalah sin 60 sama dengan C 12 per sin C nya sin 45, sehingga A per sin 60 itu adalah setengah akar 3 sama dengan 12 per setengah akar 2. Nih, kemudian nilai A berapa sih? A sama dengan 12 dikali 2 per akar 2 dikali akar 3 per 2. Ini kan pembagian jadi perkalian, coret-coret, sama dengan 12 akar 3 per akar 2. Kemudian dirasionalkan, sehingga A sama dengan 12 akar 3 dikali akar 2 per 2. Jadinya A sama dengan 12 akar 6 per 2 dibagi A sama dengan 6 akar 6. Ketemu A tadi adalah BC menggunakan aturan sinus gitu ya. Nih. Nah, itu nomor 1. Nomor 2 sekarang. Tentukan segitiga ABC. Ditentukan segitiga ABC dengan panjang sisi BC 3, AC 4, sin A setengah. Nilai cos B berapa? Nih, kita cek dulu saja. Sin yang nilainya setengah berarti kan sin 30. Kita buat dulu sketsanya. 2, seret, 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 gini. A, B, C. Panjang sisi BC nya itu 3, AC nya 4, sin A. Nilai sin A itu setengah. Yang nilainya sin setengah kan berarti A sama dengan 30 derajat sudutnya. Nah, di sini 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah cos B, berarti menanyakan sudut B ini dulu, sehingga berlaku aturan sinus juga. Ini adalah A kecil, C kecil, B kecil. A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya adalah 3. Sin A-nya kan setengah, sudah diketahui. Sama dengan B-nya 4 per sin B. Nah, 3 bagi setengah kan 6. 6 sama dengan 4 per sin B. Kemudian beda ruas, sin B sama dengan 4 per 6, atau disederhanakan menjadi sin B sama dengan 2 per 3. Yang ditanyakan adalah cos B. Cos B, maka ini dibuat dulu gini. Nah, B di sini
Ini 2, 3 depan bagi miring, maka yang ini berapa? Yaitu akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, akar 5, sehingga di sini akar 5. Kalau cos kan samping bagi miring, sama dengan sampingnya akar 5, miringnya 3. Ketemu. Itu adalah bentuk penyelesaian soal yang kedua. Bisa dipahami nih ya. Ini nomor 1 dan 2 mudah, itu tinggal diterapkan aturan cosnya, aturan sinus, maaf, bukan aturan cos. Yang ketiga, lanjut. Nah, di sini nyanda. Pada segitiga pada segitiga RST diketahui ST4 R-nya 30 derajat, T-nya 105, berarti segitiganya segitiga tumpul. Panjang sisi RT adalah berapa? Coba saya buatkan dulu sketsanya. Saya di sini nyanda ini. Seret 105, kemudian R-nya 30. Nih, misalnya di sini T, ini R, ini S. Ini 30, ini 105. Nah, 105 dan 30 kan 135, maka S-nya itu 45 derajat. Kemudian panjang ST-nya adalah 4. Maka panjang RT-nya berapa? Ini berapa? Ini berarti T kecil, ini R kecil, ini S kecil. Sama bentuknya dengan menggunakan aturan sinus. Tadi kan ABC, sekarang PR ST kan sama saja, yaitu S per sin S sama dengan yang mana? Silakan saya menggunakan R per sin R karena sudutnya 30 derajat. Kalau 105 derajat itu nanti nggak tahu, depannya juga kan nggak tahu itu. S-nya yang dicari, S per sin S-nya sin 45 sama dengan R-nya diketahui 4 per sin R-nya adalah sin 30. S per akar 2 per 2 sin 45, 4 per setengah. 4 per setengah itu berapa? 4 per setengah adalah 8. Ini jadinya S sama dengan 4 bagi setengah itu 8 dikali akar 2 per 2. Coret-coret tinggal 4. S sama dengan 4 akar 2. Ketemu deh, ini adalah RT. RT-nya sama dengan S sama dengan 4 akar 2. Nah, dengan menggunakan aturan sin ini ketemu hasil sudut yang lainnya. Misalkan disuruh menentukan sisi T, berarti kan sisi S-nya sudah ketemu. Sisi T-nya, SR-nya itu bisa dicari juga. Begitu ya. Ini 3 contoh soal yang saya berikan. Kemudian silahkan, ini ada contoh soal, kalian kerjakan. Contoh soal ini ada 3 contoh soal, silahkan kalian kerjakan untuk latihan soal. Pertemuan minggu depan akan saya berikan contoh-contoh soal yang lainnya dan kalian kerjakan untuk persiapan penilaian akhir tahun. Untuk aturan sinus dan sinus dulu saya cukupi sampai sekian. Kemudian nanti saya lanjut dengan luas segitiga sembarang yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat selalu.